menjelaskan tentang pengembangan kognitif anak usia 5 sampai 6 tahun. Pengembangan kognitif usia 5 tahun. Pada masa ini di mana ia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, terutama pada kemampuan berpikirnya. Si kecil yang penasaran dan ingin tahu lebih mampu melakukan percakapan. Kosakatanya berkembang seiring dengan proses berpikirnya. Si kecil tidak hanya bisa menjawab pertanyaan sederhana dengan mudah dan logis, tapi ia juga bisa mengekspresikan perasaannya dengan lebih baik. Sebagian besar anak di usia ini menikmati bernyanyi, berdrama, dan menyusun kata-kata. Biasanya si kecil juga bisa menghitung 10 atau lebih objek, mengenali huruf, dan akan mencoba menulis namanya sendiri jika diajarkan. Perkembangan kognitif anak usia 6 tahun. Si kecil berusia 6 tahun akan senang menjalani peran dan tanggung jawab baru. Mereka memberikan perhatian yang lebih lama, namun tetap ia memilih aktivitas yang berstruktur dan pasti daripada aktivitas yang memiliki hasil akhir yang berbeda-beda. Pada usia ini, si kecil masih memerlukan banyak arahan dari ibu dan sering mengajukan pertanyaan yang memastikan bahwa ia telah menyelesaikan tugas dengan cara yang benar. Berkembangnya kemampuan perencanaan penyelesaian masalah akan membuat ia bersemangat untuk pergi ke sekolah, belajar membaca, serta mengeksplorasikan konsep baru. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan kognitif si kecil yang berusia 6 tahun. Beri si kecil kesempatan untuk membuat pilihan sederhana, seperti apa yang harus dipakai atau apa yang harus dimakan untuk cemilan. Dorong si kecil untuk menjawab pertanyaan sederhana yang terkait seperti apa kata selanjutnya, matahari, bulan, matahari, bulan. Beri nama beberapa benda dari satu kategori dan minta si kecil untuk mengidentifikasi kategori dengan benar. Misalnya, kaos kaki, kemeja, baju, dan celana masuk dalam kategori pakaian. Mulai permainan baru yang mendorong pengembangan keterampilan memori dan pemecahan masalah. Contohnya domino. Adapun manfaat dari aspek kognitif, pertama, memberikan wawasan dan imajinasi pada anak. Kedua, memberi rangsangan sensorik dan motorik otak anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Ketiga, untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan anak. Keempat, dapat mengekspresikan pikiran dan ide. Kelima, dapat mengenali warna. Keenam, dapat memahami perbedaan rasa. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif, pertama, faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas dan nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli filsafat, Schopenhauer, berpendapat bahwa manusia lahir sudah membawa potensi-potensi yang tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Kedua, faktor lingkungan. Banyak studi maupun penelitian yang mendukung faktor lingkungan mempengaruhi tingkat kognitif atau intelijensi seseorang. Faktor lingkungan yang paling berperan dalam menunjang perkembangan kognitif anak adalah keluarga dan sekolah. Adapun klasifikasi pengembangan kognitif anak usia dini, pertama, pengembangan auditori anak usia dini. Kemampuan yang dikembangkan antara lain mendengarkan atau meniru bunyi yang didengar sehari-hari, mendengarkan nyanyian atau syair dengan baik, mengikuti perintah lisan, mengucapkan dan mendengarkan cerita dengan baik, mengungkapkan kembali cerita sederhana, menebak lagu atau apresiasi musik, mengikuti ritme dengan bertepuk tangan, mengetahui asal suara, dan mengetahui nama benda yang dibunyikan. Tujuan pengembangan auditori anak usia dini
adalah memperoleh informasi dan dapat berinteraksi dengan lingkungan. Contoh, permainan perkembangan auditory anak usia dini adalah menebak bunyi. Klasifikasi kedua yaitu pengembangan visual anak usia dini. Pengembangan visual anak usia dini adalah kemampuan yang berhubungan dengan penglihatan, pengamatan, perhatian, tangkapan, dan persepsi anak terhadap lingkungan sekitarnya. Kemampuan yang dikembangkan antara lain mengenali benda-benda sehari-hari, membedakan benda-benda dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks, mengetahui benda dari ukuran, bentuk, dari warnanya, mengetahui adanya benda yang hilang apabila ditunjukkan sebuah gambar yang belum sempurna atau janggal, menjawab pertanyaan tentang sebuah gambar, gambar seri dan atau yang lainnya, menyusun potongan teka-teki mulai dari yang sederhana sampai yang lebih rumit, mengenali nama sendiri bila tertulis, dan mengenali huruf dan angka. Klasifikasi ketiga yaitu pengembangan taktil anak usia dini. Pengembangan taktil anak usia dini adalah kemampuan yang berhubungan dengan indera peraba. Kemampuan yang dikembangkan antara lain mengembangkan kesadaran anak akan indera sentuhan, mengembangkan kesadaran anak berbagai tekstur, mengembangkan kosakata untuk menggambarkan berbagai tekstur seperti tebal, tipis, halus, kasar, panas, dingin, dan tekstur kontras lainnya. Bermain di bak pasir, bermain air, bermain dengan plastisin, menebak, meraba dengan kertas amplas, meremas kertas koran, dan meraup biji-bijian. Klasifikasi keempat yaitu pengembangan kinestetik anak usia dini. Cara lain yang dikembangkan untuk anak usia dini adalah menciplak huruf-huruf geometri, melukis dengan cat air, menjahit dengan sederhana, merobek kertas koran, menciptakan bentuk-bentuk dengan balok, membuat gambar sendiri dengan berbagai media, menciplak bentuk lingkaran, bujur sangkar, segitiga, segi empat, persegi panjang, dan menguasai sebatang pensil, menyusun atau menggabungkan potongan-potongan gambar atau teka-teki dalam bentuk sederhana, mampu menggunakan gunting dengan baik, mampu menulis, melukis dengan jari, melukis dengan cat air, mewarnai dengan sederhana, menggunting, menciplak, berlari, melompat, dan lain-lain. Klasifikasi kelima yaitu pengembangan aritmatika anak usia dini. Kemampuan aritmatika berhubungan dengan kemampuan yang diarahkan untuk kemampuan berhitung atau berhitung permulaan. Kemampuan yang dikembangkan antara lain mengenali atau membilang angka, menyebutkan urutan bilangan, menghitung benda, mengenali himpunan dengan nilai bilangan berbeda, memberi nilai bilangan pada suatu himpunan benda, mengerjakan atau menyelesaikan operasi penjumlahan, pengurangan dengan menggunakan konsep dari konkret ke abstrak, menghubungkan konsep bilangan dengan lambang bilangan, dan menciptakan bentuk benda sesuai dengan konsep bilangan. Dalam praktiknya dapat diterapkan dengan satu, menggunakan konsep waktu misalnya hari ini. Kedua, menyatakan waktu dengan jam. Mengurutkan 5 sampai dengan 10 benda berdasarkan ukuran tinggi, besar. Keempat, mengenal penambahan dan pengurangan. Klasifikasi keenam yaitu pengembangan geometri anak usia dini. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain mengukur benda dengan sederhana, menggunakan bahasa ukuran seperti besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah, mencipta bentuk geometri
dan lain-lain. Memilih benda menurut warna, bentuk, dan ukurannya. Mencocokkan benda menurut warna, bentuk, dan ukurannya. Membandingkan benda menurut ukurannya, besar kecil, panjang lebar, tinggi rendah. Mengukur benda secara sederhana. Mengerti dan menggunakan bahasa ukuran seperti besar kecil, tinggi rendah, panjang pendek, dan sebagainya. Menyebut benda-benda yang ada di kelas sesuai dengan bentuk geometri. Mencontoh bentuk-bentuk geometri. Menyebut, menunjukkan, dan mengelompokkan lingkaran, segitiga, dan segi empat. Menyusun menara dari 8 kubus. Mengenal ukuran, panjang, berat, dan isi. Meniru pola dengan 4 kubus. Klasifikasi ketujuh yaitu pengembangan sains permulaan anak usia dini. Adapun kemampuan yang akan dikembangkan antara lain: 1. Mengeksplorasi berbagai benda yang ada di sekitar. 2. Mengadakan berbagai percobaan sederhana. Ketiga, mengkomunikasikan apa yang telah diamati dan diteliti. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan kognitif anak usia dini usia 5-6 tahun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi